Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Santi Afifah dengan NIM Akhir 19 dari Informatika kelas A dengan rekan saya. Saya Sirul Fatih Hadiat dengan NIM Akhir 50. Saya dari kelas A juga. Saya Rizwan Fathur Rahman dengan NIM Akhir 78 dari kelas A juga. Di sini kami akan membahas tentang program konversi suhu. Selamat menyaksikan. Menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirul Fatih Hadiat. Di sini saya akan menjelaskan codingan program sederhana yaitu konversi suhu. Jadi ada Celsius ke Fahrenheit, Celsius ke Kelvin, Fahrenheit ke Celsius, Fahrenheit ke Kelvin, Kelvin ke Celsius, dan Kelvin ke Fahrenheit. Nah, yang pertama di sini ada Celsius to Fahrenheit. Nah, jadi fungsi ini itu adalah untuk mengonversi suhu dari skala Celsius ke Fahrenheit. Di dalam fungsi ini, rumus matematika yang digunakan adalah Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Ini berarti kita mengambil suhu dalam Celsius dikalikan dengan 9/5 atau 1,8 dan kemudian ditambahkan 32. Mengapa kita harus mengalihkan dengan 9/5? Karena ini adalah konversi dari Celsius ke Fahrenheit dalam skala Fahrenheit. Perbedaan antara titik beku dan titik didih air adalah 180 derajat. Nah, tetapi dalam skala Celsius perbedaan antara titik beku dan titik didih air adalah 100 derajat. Jadi untuk mengonversi dari satu ke yang lain, kita perlu melakukan perhitungan yang tepat. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut, kita mengembalikan nilai tersebut dengan suhu dalam Fahrenheit. Jadi dengan menggunakan fungsi ini, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Fahrenheit sebagai input. Selanjutnya di sini Fahrenheit to Celsius. Sebaliknya dari yang pertama ini, nah dalam fungsi ini itu menggunakan rumus matematika Fahrenheit dikurangi 32 dikali 5/9. Nah, kenapa menggunakan rumus ini? Karena ini adalah rumus yang tepat untuk mengubah suhu dari Fahrenheit ke Celsius dalam skala Fahrenheit. Titik beku air adalah 32 derajat dan titik didih air adalah 212 derajat. Sedangkan dalam skala Celsius, titik beku air adalah 0 derajat dan titik didih air adalah 100 derajat. Jadi untuk melakukan konversi, kita perlu mengurangkan 32 untuk mencocokkan titik beku, kemudian membagi hasilnya dengan 9/5 atau 5/9 untuk mengubah skala.
Nah, setelah perhitungan selesai, nilai yang dihasilkan setelah suhu dalam Celcius dan nilai tersebut dikembalikan oleh fungsi sebagai output. Jadi ketika Anda menggunakan fungsi ini dengan memberikan suhu dalam Fahrenheit sebagai input, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Celcius sebagai output. Nah, yang ketiga di sini Celcius to Kelvin. Menambahkan suhu dalam Celcius dengan 273,15. Nah, kenapa kita menambahkan 273,15 ini? Karena dalam skala Kelvin titik nolnya 0 Kelvin, setara dengan titik beku mutlak. Yang berarti tidak ada energi termal yang tersisa dalam zat tersebut dalam skala Celcius. Titik beku mutlak ini setara dengan min 273,15 derajat Celcius. Jadi untuk mengkonversi dari Celcius ke Kelvin kita hanya perlu menambahkan 273,15. Nah, jadi ketika Anda menggunakan fungsi ini dengan memberikan suhu dalam Celcius sebagai input, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Kelvin sebagai output. Yang keempat di sini ada Kelvin to Celsius. Dalam fungsi ini rumus yang digunakan cukup sederhana yaitu mengurangkan suhu dalam Kelvin dengan 273. Nah, kalau Celsius to Kelvin itu ditambahkan, maka Kelvin to Celsius itu sebaliknya yaitu dikurangkan. Nah, mengapa kita mengurangkan dengan 273,15? Karena dalam skala Kelvin, titik nolnya 0 Kelvin setara dengan titik beku mutlak, di mana tidak ada energi termal yang tersisa dalam zat tersebut. Dalam skala Celsius, titik beku mutlak ini setara dengan min 273,15 derajat Celcius. Jadi untuk mengkonversi dari Kelvin ke Celsius, kita hanya perlu mengkurangkan 273,15. Nah, jadi ketika Anda menggunakan fungsi ini dengan memberikan suhu dalam Kelvin sebagai input, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Celsius sebagai output. Yang kelima, Fahrenheit to Kelvin. Fungsi ini langkah pertama dalam fungsi ini adalah mengonversi suhu dari Fahrenheit to Celsius. Ini dilakukan dengan menggunakan yang sebelumnya kita telah definisikan. Jadi kita mengambil suhu dalam Fahrenheit, mengkonversinya ke Celsius, dan menyimpan hasilnya dalam variabel Celsius. Langkah keduanya itu adalah mengkonversi suhu dari Celsius ke Kelvin. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi Celsius ke Kelvin yang juga telah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita mengambil suhu dalam Celsius yang kita peroleh dari langkah pertama, mengonversi ke Kelvin, dan menyimpan hasilnya dalam variabel Kelvin. Setelah kedua langkah selesai, nilai yang dihasilkan adalah suhu dalam Kelvin dan nilai tersebut dikembalikan oleh fungsi sebagai output. Jadi ketika Anda menggunakan fungsi Fahrenheit to Kelvin dengan memberikan suhu dalam Fahrenheit sebagai input, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Kelvin sebagai output. Nah, dan juga ada Kelvin to Fahrenheit. Di sini tuh mengonversi suhu dari skala Kelvin to Fahrenheit di dalam fungsi ini juga terdapat dua langkah yang dilakukan sama seperti yang sebelumnya, sama seperti Fahrenheit to Kelvin, yaitu yang pertama mengonversi suhu dari Kelvin ke Celsius dulu. Nah, lalu menggunakan fungsi Kelvin to Celsius, nah yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita mengambil suhu dalam Kelvin, mengonversi ke Celsius, dan menyimpan hasilnya dalam variabel Kelvin, dalam variabel Celsius. Nah, yang kedua itu adalah mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Ini dilakukan dengan menggunakan fungsi Celsius to Fahrenheit yang juga telah kita definisikan sebelumnya. Jadi kita mengambil suhu dari Celsius yang kita peroleh dari langkah pertama, mengonversinya ke Fahrenheit, dan menyimpan hasilnya dalam variabel Fahrenheit. Setelah kedua langkah selesai, nilai yang dihasilkan adalah suhu dalam Fahrenheit, dan nilai tersebut dikembalikan fungsi sebagai output. Jadi ketika Anda menggunakan fungsi ini, Kelvin to Fahrenheit, dengan memberikan suhu dalam Kelvin sebagai input, Anda akan mendapatkan suhu yang setara dalam Fahrenheit sebagai output. Selanjutnya di sini
Di sini def main ini kita untuk memberikan main dan memberikan pengulangan untuk memilih salah satu dari 7 menu ini. Jadi kita memberikan menu di sini. Yang pertama ada Celsius to Fahrenheit, yang kedua pilihan pertama Celsius Fahrenheit, pilihan kedua Celsius ke Kelvin, pilihan ketiga Fahrenheit to Celsius, pilihan keempat Fahrenheit ke Kelvin, pilihan kelima Kelvin ke Celsius, pilihan keenam Kelvin ke Fahrenheit, dan yang ketujuh ada opsi keluar. Nah, dalam blok ini meminta pengguna untuk memasukkan pilihan menu dengan menampilkan sebuah pesan, silakan pilih menu. Nah, setelah pesan ditampilkan, program menunggu pengguna untuk memasukkan input. Jadi di sini itu untuk menginput dari pilihan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Nah, setelah pengguna memasukkan input, nilai tersebut akan disimpan dalam variabel choice untuk digunakan dalam program selanjutnya. Jadi pesan untuk memberi pengguna instruksi untuk memilih menu dengan memasukkan angka yang sesuai. Nah, dan variabel choice ini akan menyimpan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu di sini kita menggunakan if dan if else. Yang pertama di sini ada if jika kita memilih choice pilihan pertama, maka yang akan keluar adalah program akan meminta pengguna untuk memasukkan suhu dalam Celsius dengan menampilkan pesan masukkan suhu dalam Celsius. Nah, yang kedua itu setelah pengguna memasukkan suhu dalam Celsius, nilai tersebut akan dikonversi ke Fahrenheit sebagai menggunakan fungsi Celsius to Fahrenheit. Nah, yang ketiga itu hasil konversi akan dicetak dengan pesan suhu dalam Fahrenheit diikuti dengan suhu dalam Fahrenheit yang telah dikonversi. Jadi jika pengguna memilih menu 1, program akan meminta suhu dalam Celsius, kemudian mengonversinya ke Fahrenheit dan hasilnya akan dicetak. Begitu juga dengan pilihan yang lainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu pula dengan yang lainnya, jika kita milih 2, maka program akan meminta untuk memasukkan suhu, lalu nanti akan dikonversi ke Kelvin. Yang ketiga juga sama, nanti akan tinggal masukkan program akan meminta masukkan suhu dalam Fahrenheit dan nanti akan dikonversi ke dalam Celsius. Kemudian yang keempat, kita memasukkan suhu dalam Fahrenheit dan maka program akan memunculkan suhu dalam Kelvin. Begitu pula kelima, program meminta pengguna menginput suhu dalam Kelvin, maka program akan menampilkan suhu dalam Celsius. Begitu pula yang keenam, program akan pengguna menginput suhu dalam Kelvin, lalu program akan mengoutput suhu dalam Fahrenheit. Yang pilihan terakhir yaitu ada keluar dari program, artinya program selesai. Maka akan keluar terima kasih Anda telah keluar dari program aplikasi. Nah, jika kita memasukkan pilihan selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka yang akan keluar muncul output pilihan tidak valid. Di sini tuh ada kode if name sama dengan main ini artinya sebuah kondisi yang memeriksa apakah nama modul saat ini adalah main. Nama main adalah nama default yang diberikan Python pada modul yang pertama kali dijalankan dalam script. Dan juga main jika kondisi tersebut terpenuhi, artinya script ini sedang dijalankan langsung, maka fungsi main akan dipanggil. Fungsi main biasanya diberisi logika utama dari program. Jadi ada maupun tidak ada ini tidak terpengaruh ya setahu saya. Tapi saya juga tidak tahu. Setahu saya ada atau tidak ini
tidak terpengaruh sepertinya. Sepertinya ya. Sekian dari saya. Sekian untuk bagian codingan. Nah, di sini saya akan coba menampilkan program runningnya. Sebentar. Nah, di sini saya akan menampilkan program running dari program sederhana konversi suhu. Nah, jika kita memilih pilihan menu 1, masukkan suhu dalam Celsius, nah maka akan keluar suhu dalam Fahrenheit. Karena di sini menu 1 itu adalah Celsius ke Fahrenheit, maka akan muncul suhu dalam Fahrenheit jika kita masukkan suhu dalam Celsius. Yang begitupun yang kedua di sini Celsius ke Kelvin, masukkan suhu dalam Celsius, maka akan keluar suhu dalam Kelvin setelah dikonversi. Sini yang ketiga, Fahrenheit ke Celsius, masukkan suhu dalam Celsius, maka akan keluar suhu yang sudah dikonversi ke dalam Celsius, yaitu misal satu segini. Itu pun yang keempat, suhu dalam Fahrenheit konversi ke dalam Kelvin. Yang kelima, dalam Kelvin konversi ke dalam Celsius. Dan yang keenam, Kelvin ke dalam Fahrenheit. Yang ketujuh, keluar program selesai. Terima kasih Anda keluar dari program aplikasi. Selesai. Nah, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon maafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.